Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai Komsel malam ini, kita akan menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, muliakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkah kau biarkan aku melangkah hanya sendirian? Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkah kau biarkan aku melangkah hanya sendirian? Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk Komsel bersama lagi Tuhan, walaupun masih dalam Komsel online. Kami mau berdoa untuk agar Komsel malam ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan kami
mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau di luar. Engkau berkati agar mereka bisa sampai rumah dengan selamat dan juga bisa bergabung dengan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibel yang akan membawakan sharing firman-Mu Tuhan. Berkati agar Ibel bisa membawakan dengan baik dan juga kami bisa mendengarkannya dengan baik dan dapat menerapkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya, amin. Lagu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita ulang lagi ya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sebelum kita masuk ke sharing yang akan dibawakan oleh Ibel, ada yang mau sharing? Aku. Silakan. Ntar nanti nextnya aku ada yang sharing juga kok, ada 3 orang. Oke. Aku pengen cerita. Aduh, nyangkut. Sorry, maaf. Ya. Jadi guys, aku pengen ngasih tahu ke kalian. Jadi itu hari ini kita habis mengadakan Christmas Carol. Yeay. Sungguh, to be honest, aku hari ini happy banget, senang, bahagia, terharu, pokoknya campur aduk. Intinya kalian kalau mau merasakan apa yang aku, Civeve, Nia, Kaniko, Pak Edi, Pak Seno rasakan tahun depan, kalau mungkin ada Christmas Carol lagi, kalian bisa ikut join bareng kita. Kalau misalnya memang pandemi udah nggak ada, jadi kita bisa rame-rame guys. Bersyukur kita bisa mengadakan berbagi kasih, memberikan memberikan sedikit banyaknya kebahagiaan yang mungkin hari ini itu kita mengunjungi para lansia. Jadi kalian semua tahu lah ya, kalau misalnya kita rasa jadi lansia yang mungkin biasanya ke gereja secara offline, itu pasti kan merindukan kayak mungkin menurut mereka sih yang aku perhatikan gitu, mereka tuh ngerasa kalau ibadah online tuh kayak nggak dapet feel-nya, atau mungkin mereka kurang bisa masih kayak gaptek or apapun itulah. Jadi mereka kayak bersyukur banget kita hari ini bisa mengunjungi, bisa buat pesta Natal kecil-kecilan yang sangat surprise, karena benar-benar di dalam kondisi yang tidak kita duga-duga, kita tiba-tiba datang terus kayak hai gitu, kayak mereka seneng banget, kayak mereka aja tuh sampai terengah guys, sampai kayak aduh ini nggak ada persiapan, ini ono. Aku bilang udah nggak usah repot, kita hari ini hanya untuk pesta. Terus akhirnya kita memuji Tuhan bersama, mendengarkan renungan. Aku
bersyukur respon yang mereka dan kami dapatkan sangat-sangat positif, sangat-sangat membuat kami juga semangat untuk terus membuat program-program seperti ini. Aduh, aku tuh terharu guys, karena aku saking senengnya. Aku tadi tuh sebenarnya setiap berkunjung ke rumah tuh kayak pengen nangis, cuman nangisnya tuh terharu bahagia ya guys. Kayak aku nggak nyangka respon mereka tuh bisa sebahagia itu gitu. Kayak kelihatannya namanya lansia gitu ya, memang diem, tapi lama-lama mereka kayak cerita, ternyata banyak pergumulan yang memang mereka sedang alami. Sedikit banyaknya menurut, kalau misalnya aku jadi mereka, aku sangat bersyukur karena bisa didatengin, bisa memberikan semangat lagi, bisa sedikit melepaskan rindu mereka untuk bisa bergereja lagi, untuk ketemu dengan jemaat-jemaat seusia mereka, dengan semua jemaat GKM Pengharapan. Jadi apa ya? Semoga di tahun depan keadaannya pandemi udah nggak ada, kemungkinan kita bisa bikin Christmas Carol lagi, kita bisa ikut join bareng-bareng, kita buat yang lebih wah lagi, yang lebih bisa memberkati jemaat-jemaat lain, kita bisa mencakup lebih luas lagi jemaat-jemaat yang belum kita pernah kunjungi lagi. Jadi itu sih kebahagiaan yang bahkan hari ini yang aku dapatkan sungguh-sungguh menyentuh hati deh, pokoknya sangat menyenangkan guys. Sampai kita datang jauh-jauh gitu sampai ke Tambun guys, itu pun berkat Pak Seno yang sangat siap banget untuk membawa kita kemanapun. Aduh, pokoknya hari ini bahagia deh guys. Mungkin nextnya kalian bisa ikut berpartisipasi, berkontribusi bersama-sama dengan kami para pengurus juga. Sip, itu sih. Atau ada teman-teman lain atau Nia atau Civeve ingin memberikan sedikit kesan pesan yang kalian rasakan di program Christmas Carol ini, atau Kaniko, boleh? Biar teman-teman juga terberkati dan tersentuh dan kayak iya ya seru ya, kayak pengen gitu. Boleh? Aku. Kalau aku gini, jadi ini tuh bukan pertama kali aku ikut Christmas Carol. Udah pernah beberapa kali, tapi pas aku masih kecil gitu, pas dari SD, kalau nggak SMP gitu. Jadi belum benar-benar merasakan arti Christmas Carol sendiri itu apa gitu. Jadi aku dulu cuma nanggepnya cuma kayak, oh iya cuma ke rumah jemaat, terus nyanyi-nyanyi pulang gitu. Tapi sekarang itu benar-benar berasa gitu ketika kita datang, terus kayak mereka benar-benar excited gitu, terus wah gimana ya, berasa banget kayak kita sama-sama terberkati gitu. Kita datang untuk membawa kebahagiaan Natal, kita sendiri juga mendapat kebahagiaan Natal itu sendiri gitu. Jadi kayak wah responnya benar-benar baik banget. Terus kitanya juga wah terharu banget lihat respon mereka gitu. Terus sebenarnya awal-awal pas kita berangkat itu, kita jujur aja kalau aku ya, aku masih kayak deg-degan gitu. Aduh nanti nyanyinya gimana ya, nanti baca renungannya gimana ya. Jadi kayak masih nggak fokus gitu. Tapi pas begitu nyampe ke rumah-rumahnya itu baru kayak wah ini loh beneran ini tuh arti bener-bener Christmas Carol itu kayak gini gitu, bukan cuma asal nyanyi atau renungan aja, tapi bener-bener merasakan gitu apa arti Christmas Carol itu. Terima kasih. Boleh, siapa lagi? Oh ya, aku pengen kasih tahu juga tadi ada kelewatan. Ini first time-nya aku ngerasain namanya Christmas Carol tuh baru ini. Jadi kalian pasti penasaran, tahun depan ikut lagi. Oke, boleh Nia. Adakah ada yang mau disampaikan Nia? Boleh. Kalau aku sih ya sama juga, aku juga baru pertama kali ini Christmas Carol gitu, dan nggak tahu kenapa ya, aku kayaknya ekspektasiku tuh rendah. Maksudnya aku bukan yang maksudnya mau gimana, maksudnya nggak tahu, aku nggak expect tinggi banget gitu. Aku cuma mikir kayak awalnya aku mikirnya kan kita kan kayak ada nyanyi sedikit gitu kan, terus kita kayak ada sharing. Aku mikirnya tuh mereka tuh bakal kayak malah cringe gitu loh, kita datang nyanyi gitu awalnya aku mikirnya. Terus kayak jadi, maksudnya aku juga jadi kayak takut
maksud takut kayak kita malah jadi aneh atau gimana kelihatannya atau gimana gitu. Tapi ya setelah dijalankan gitu, ternyata bener-bener jauh dari, maksudnya beda banget gitu dari yang aku bayangkan gitu. Karena kan mikirnya nggak tahu itu bisa mikir ke situ, nggak ngerti makanya gitulah. Terus kita kayak ya maksudnya gimana ya, kayak ngelihat ke ekspresinya mereka gitu. Aku sih lebih kayak ke ekspresinya mereka gitu, kayak pas kita datang gitu, terus kita nyanyi-nyanyi, terus kita kayak ngobrol-ngobrol bareng gitu, terus mereka tuh kayak ekspresi itu kayak seneng gitu, kayak kita datengin, kayak maksudnya kayak ibaratnya kayak artis gitu loh, kayak bener-bener kayak seneng banget gitu loh kalau kita datang gitu. Jadi kayak bener-bener kayak aku juga jadi ngerasa kayak seneng banget gitu, bisa maksudnya bisa membuat apa ya, ibaratnya mendatangkan Natal ke mereka gitu kan, karena kan kayak Natal tahun ini kan kita juga nggak bisa bertemu segala macam gitu kan. Jadi kayak ya senang, aku merasa kayak ya terharu gitu lah, pokoknya merasa ada kebahagiaan tersendiri buat aku gitu sih kalau menurut aku. Gitu deh. Terima kasih, silakan Kak Niko. Langsung ditunjuk ya. Kan udah semua, tinggal Kak Niko doang. Iya bagus lah berarti udah diwakilkan oleh teman-teman semua lah. Ya jadi aku juga secara pribadi bersyukur karena awalnya jujur teman-teman agak ini sih ya, memang sama kayak beberapa teman lainnya agak takut karena kan kondisi kita lagi pandemi kayak sekarang kan. Jadi takut respon mereka seperti apa gitu, karena ya gitu loh, maksudnya banyak hal yang dipikirkan, tapi bersyukur sama teman-teman yang lain bisa ini sih, berbagi kasih dalam Christmas Carol ini. Dan benar-benar kelihatan dari ekspresi setiap jemaat yang kita datengin, karena kan mereka sebagian besar lansia, terus udah lama nggak ketemu orang, karena kan lansia kan seneng banget kalau ketemu orang bisa ngobrol gitu ya. Nah, mereka bilang pergumulan mereka tuh karena selama ini ibadah tuh nggak kerasa benar-benar ibadahnya karena cuma ngelihat layar gitu loh. Nah, mereka sangat bersyukur meskipun ketemu kita yang anak-anak muda itu, tapi mereka bisa melepaskan inilah rindu gitu, ketemu sama jemaat. Dan sangat berharap sih semoga tahun depan keadaan bisa jauh lebih baik gitu ya, dan kita bisa lebih banyak lagi yang ikut, karena ini satu hal yang sangat jarang kita bisa rasakan gitu sih. Dan sukacita untuk bisa berbagi itu beda banget lah. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa ngerasain sendiri ya tahun depan ya kalau kita ngadain Christmas Carol lagi. Ya, itu sih. Ya, sedikit aja kasih previewnya, biar nanti kalian bisa rasain sendiri gitu. Oke, itu aja sih. Thank you. Udah nggak ada. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan tak aku takut, rasa Kau di dekatku, besertaku selamanya.
dipersilahkan kepada Ibel. Oke, thank you Jessica. Sebelum kita mulai sharing, kita doa dulu ya guys. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan Komsel hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu, dan berkati kami semua yang akan mendengar. Kiranya firman-Mu hari ini dapat tersampaikan dengan baik, dan dapat dipahami, dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tunggu ya guys, bentar. Oke. Aku bingung nih. Oke, udah kelihatan semua kan? Oke, jadi hari ini aku akan bawain sharing tentang mengasihi musuh. Sebenarnya ini aku udah tahu, aku akan bawain sharing dengan judul ini tuh udah dari lama ya. Tapi kasih tahu kayaknya dari awal November atau kapan tuh ya, udah lama sih ya. So aku kayak pertama kali dikasih judul ini, aku kayak, kenapa sih gue yang dikasih judul ini gitu? Terus kayaknya, kenapa bahasannya mengasihi musuh gitu ya? Karena kayak nggak mau gue mikirin musuh gue gitu. Jadi kesel gitu. Kayaknya VV memang ada ini deh, ada target sendiri deh biar aku sharing tentang ini gitu kan. Dasar nih ini anak satu. Jadi ya semoga hari ini sharingnya bisa memang relate sama kita dan emang bisa ngebantu kita untuk benar-benar ngasih musuh yang sesungguhnya tuh kayak gimana. Oke. Jadi yang pertama-tama ini aku coba cari dari KBBI sebenarnya arti mengasihi sama arti musuh sendiri itu apa sih gitu ya. Mengasihi itu artinya kita menaruh kasih menaruh belas kasihan kepada, kita mencintai, menyayangi gitu ya. Musuh sendiri artinya bisa artinya lawan, artinya bandingan, tandingan, atau bisa dibilang dia sesuatu yang mengancam, yang merusakkan gitu. Jadi sebenarnya kalau secara ekstrim kita bisa bilang mengasihi musuh itu kayak mencintai sesuatu yang mencintai lawan, mencintai sesuatu yang bisa mengancam atau merusakkan gitu. Jadi sebenarnya lumayan ekstrim gitu ya, karena musuh itu kan sesuatu yang berlawanan dan kita harus menyayanginya, menaruh kasih kepadanya. Gitu, kayak wow, agak ini ya, lumayan gimana gitu. Oke. Nah, next-nya hari ini kita akan belajar dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Jadi aku coba breakdown dan aku hari ini lebih fokus ke gimana caranya sih. Jadi caranya secara real ya kita bisa lakukan step-stepnya seperti apa untuk bisa mengasihi musuh kita sendiri. Sebenarnya kemarin aku pas coba breakdown, hal pertama yang ada di otak itu adalah sebenarnya musuh itu siapa sih? Kayak musuh itu orang kategori seperti apa yang kita masukin ke musuh gitu kan? Apakah orang yang kita benci, orang yang benci sama kita, atau yang saling membenci gitu kan. Setelah aku pikir-pikir, sepertinya ketiga kategori itu tuh emang masuk ya ke musuh itu. Tapi kemarin aku kepikiran juga kalau misalnya mungkin ada kategori yang istilahnya bukan musuh, tapi kita sama dia beda di beberapa aspek, jadi kita tidak ada niatan untuk berteman atau berdekatan, pokoknya kayak kita mau jaga jarak aja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, maksudnya nggak ada masalah apapun, nggak ada rasa benci apapun, cuman
ada stereotip di kepala kita yang kayak kita nggak mau deket sama orang itu gitu. Nangkep nggak? Semoga nangkep ya. Jadi kayak istilahnya ada perbedaan yang membuat kita pengen jaga jarak sama orang itu. Dan itu aku kategorikan sebagai kita bermusuhan, tapi secara dingin gitulah, kayak nggak kelihatan gitu. Dan oke, kita coba masuk ya ke Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Oke. Di ayat 27, Tuhan bilang, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Jadi di sini, apa ya, ini memang satu hal yang aneh sih setelah kita belajar gimana kita mengasihi diri kita sendiri gitu kan. Itu kan pasti buat kebaikan kita, terus kita mengasihi sesama kita, lalu kita mengasihi musuh. Musuh itu artinya sesama juga ya, tapi yang beda, bukan dia dari dunia lain gitu ya guys, dia juga sesama gitu. Dan di sini kita disuruh sama Tuhan untuk kita bisa berbuat baik sama orang yang benci sama kita. Nah, mungkin ada beberapa, kan tadi kategorinya bisa mungkin kita yang benci sama mereka yang benci sama kita, atau mungkin kita saling membenci gitu kan. Mungkin ini kita bahas dulu yang gimana yang ketika orangnya benci sama kita ya. Mungkin dulu kita pernah buat salah, atau kayak gimana yang nggak cocok sama dia, jadi akhirnya bikin problem gitu kan. Gimana sih caranya kita bisa mengasihi musuh kita tuh secara real, jadi nggak yang sekadar bodo amat gitu. Kan kadang kita mikirnya kayak gitu ya. Kalau misalnya kita belajar banyak tentang self love gitu, pasti banyak yang omongan orang tuh bilang kayak udahlah nggak usah dengerin omongan orang lain gitu, ngapain lo lakukan aja yang menurut lo benar, lo tutup kuping aja kayak gitu kan. Padahal sebetulnya kita tuh bisa berkaca cuman dari omongan orang lain, kayak cuma orang lain yang bisa ngerasain perilaku kita tuh kayak gimana. Kita bisa dapat timbal balik respon dari mereka, bisa dapat saran dan kritik. Justru kita harus buka telinga, tapi kita harus bisa filter gitu kan. Dan di sini sama kayak gitu. Ketika kita punya musuh, kita juga harusnya bisa introspeksi diri. Jadi sebenarnya ketika ada nih kita punya teman yang kita anggap musuh atau yang menganggap kita musuh gitu, kita harus hal pertama yang kita lakukan, kita bisa introspeksi diri. Jadi kita mikir kenapa ya orang ini kesel, ada apa sebelumnya, atau mungkin ternyata setelah dicari tahu kita nggak ada pernah ngapa-ngapain dia, atau mungkin emang cuman dia yang misalnya dia iri, atau mungkin dia memang pengen cari masalah aja, atau apapun. Kita masuk ke step 2, kita bisa minta maaf, atau kita punya hati yang besar buat memahami mereka. Jadi kalau misalnya kita tahu kita salah, atau mungkin ada hal-hal yang kita lakukan sebenarnya menurut kita biasa aja, tapi buat dia sakit hati gitu misalnya, sangat akan tepat kalau kita memulainya dengan minta maaf gitu, karena ya minta maaf tuh akan jadi bukti bahwa kita punya hati yang besar untuk membuka kembali relasi yang baik gitu kan. Atau kalau misalnya minta maaf itu agak mustahil untuk dilakukan, misalnya ketika sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi dia memang nggak suka aja gitu misalnya, kita bisa punya hati yang besar buat memahami, kayak, oh memang mungkin dia punya latar belakang yang kayak gimana, oh mungkin dia punya pergaulan yang kayak gimana, jadi hasilnya dia punya stereotip yang buruk tentang kita, misalnya kayak gitu ya. Dan step selanjutnya adalah setelah kita introspeksi diri, kita tahu sebenarnya apa sih yang salah, kenapa kita bisa punya musuh gitu dalam tanda kutip, dan kita udah berusaha memahami atau minta maaf, kita harus ingat bahwa apapun yang terjadi, jadi bahwa kita salah ataupun dia salah, itu yang harus kita lakukan adalah tetap yang diperintahkan sama Tuhan, yaitu jadi terang, bukan bikin tambah gelap. Jadi ketika itu suasananya memang udah nggak baik gitu, misalnya antara kita dengan teman kita udah gelap istilahnya, kita tetap harus jadi terang, bukan tambahin gelapnya gitu kan.
Jadi harus melakukan hal yang lain nih, bukan nambahin jadi makin ricuh, makin jauh, atau bersikap bodoh amat. Itu juga salah satu hal yang menurutku bukan mengasihi ya, lebih ke bodoh amat, kita nggak peduli artinya. Jadi aku juga kayak kalau tahu ada orang yang nggak suka, bodoh amat gitu kan, peduli amat, nggak ada urusan gitu. Padahal sebenarnya kita lihat di ayat 28, Tuhan bilang, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kalau kita bilang bodoh amat, kita nggak mungkin sebut nama dia dalam doa. Padahal Tuhan suruh kita doain mereka gitu kan. Jadi kita harus, yang di otak kita tetap harus kayak apapun yang terjadi, tetap kita tuh terang, bukan gelapnya. Jadi nggak bisa kita bersikap bodoh amat, nggak bisa kita nggak peduli, karena Tuhan suruh kita untuk mengasihi mereka, mencintai mereka, siapapun itu, termasuk musuh kita. Tuhan juga bilang di ayat 29 dan 30, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Tuhan juga bilang kalau kita tampar pipi satu, jangan tampar balik gitu kan. Jangan tambahin gelap dengan gelap gitu. Kasih aja pipi yang lain. Atau ketika ada orang yang minta, kita beri gitu. Dan lakukanlah dengan tulus. Kemudian di ayat 31, Tuhan juga bilang, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Di sini ada satu hal, mungkin satu isu yang menurutku bisa kita salah paham gitu ya. Jadi di sini kan disebutin bahwa sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi di sini kita harus berpikir bahwa kita mikirnya bukan kayak gini, bukan gue mau orang berbuat baik sama gue, jadi gue perlakukan mereka baik. Artinya kita berharap sama orang itu. Ketika kita berbuat baik, kita berharap untuk mereka bisa balik baik sama kita. Padahal kita nggak bisa berharap sama manusia karena itu akan banyak kecewanya. Tidak ada manusia yang bisa kita andalkan untuk dikasih harapan gitu. Maksudnya kayak harapan kita cuma adanya sama Tuhan gitu kan. Tapi kita dengan ayat ini kita bisa berpikir bahwa gue tahu bahwa gue mau diperlakukan baik. Jadi kita cukup tahu aja. Kita cukup tahu kalau misalnya kita mau diperlakukan baik, jadi kita perlakukan semua orang baik, siapapun itu, sesama atau musuh. Jadi di situ tidak ada harapan kepada sesama kita, kepada musuh kita untuk mereka balik memperlakukan kita baik. Karena itu artinya kita nggak tulus dalam melakukan kebaikan untuk mereka. Ketika mengasihi musuh dan kita berharap mereka melakukan kita seperti itu juga, artinya kita masih berharap manusia, gitu. Berharap sama manusia, dan akan banyak kecewanya gitu kan. Dan satu hal lagi mungkin perilaku orang lain tuh bukan hal yang bisa kita kontrol. Jadi kenapa kita nggak bisa berharap sama manusia sih? Karena kita berlaku baik, kita berharap orang baik, itu nggak bisa. Karena perilaku orang lain nggak bisa kita kontrol, yang bisa kita kontrol itu perilaku kita sendiri. Jadi, ketika kita diperlakukan orang lain, yang bisa kita kontrol adalah respons kita. Gimana sih respons kita ke perilaku orang tersebut? Perilaku sesama kita, perilaku musuh kita, cuman itu yang bisa kita kontrol. Caranya gimana ya tetap memperlakukan mereka dengan baik. Karena kita tahu bahwa kita mau diperlakukan baik sama orang. Dan artinya ketika kita udah bisa nangkep nih konsepnya kayak gitu, kita nggak berharap sama manusia, kita melakukan kebaikan itu tulus. Karena kita tetap berharapnya sama Tuhan. Kita nggak berharap nih sama orang-orang di sekitar kita balik baik sama kita, tapi kita serahin aja sama Tuhan. Tuhan, pokoknya gue udah mengasihi sesama, mengasihi musuh, perilaku dari mereka balik ke kita itu urusan mereka dengan Tuhan gitu. Jadi tapi tenang aja kok, hukum tabur tuai gitu ya. Aku kemarin juga kepikiran apa yang kita tuai, kebalik, apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai gitu kan. Jadi tenang aja, kalau kita berlaku baik gitu,
mengasihi sesama, mengasihi musuh, percaya Tuhan juga akan kasih yang lebih daripada itu gitu. Nah, terus di ayat 32 sampai 34 Tuhan bilang, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak." Di sini ada perbandingan antara orang-orang yang percaya sama Tuhan dengan orang-orang yang nggak percaya gitu ya. Jadi di sini ada dibandingin. Jadi kalau misalnya kita mengasihi orang yang mengasihi kita juga, bedanya apa kita sama orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan? Ya intinya kayak gitu ya. Kalau kita cuma buat baik sama orang-orang yang buat baik sama kita, bedanya apa sama dunia? Jadi kita perlu ingat bahwa di sini ada bedanya antara kita sama orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, yaitu balik ke yang tadi, kita tuh terang. Jadi kita nggak sama, kita perlu tahu bahwa kita punya satu karunia yang nggak sama dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan gitu. Jadi di sini kita perlu paham bahwa kita itu terang dan Tuhan mau kita melakukan berbeda dengan apa yang jadi pembenaran dunia. Maksudnya adalah ketika orang di dunia ini kayak ngomongnya kan kita boleh balas dendam gitu ya. Misalnya orang berbuat jahat, terus pasti banyak yang ngomong kayak, ya gue punya hak lah untuk berlaku kayak gini juga, orang dia kayak gitu sama gue. Atau ketika kita kasih ke orang, kita akan berharap lebih, itu juga bahasanya biar kita untung gitu kan. Padahal Tuhan maunya kita melakukan berbeda dengan teori-teori dunia seperti itu lah intinya. Jadi mengasihi musuh, kuncinya adalah kita paham bahwa kita itu terang, kita nggak boleh bales sesuatu yang buruk dengan yang buruk juga. Kita harus bisa jadi terang, karena Tuhan maunya kita melakukan berbeda nih dengan apa yang jadi pembenaran dunia. Gitu. Nah, terus di ayat 35 sampai 36 Tuhan bilang lagi, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Di sini aku mikir kadang, kalau misalnya kita mengasihi musuh terus-terusan, kayak kita berlaku baik, tapi misalnya musuh itu nggak tobat-tobat, atau mungkin kayak ada lagi muncul A, si B, bikin kesel, apa segala macam gitu ya. Kan hidup berjalan terus ya, pasti ada aja gitu kan, yang mengacaukan gitu. Bisa nggak ya kita tetap punya prinsip, punya integritas untuk tetap mengasihi sesama kita, tetap mengasihi musuh kita? Jawabannya pasti bisa, karena kita mengasihi, kita punya kasih, itu dari hati kita yang penuh sama kasih Tuhan yang nggak pernah berhenti ngalir. Jadi hati kita itu, guys, kalau misalnya kita dekat sama Tuhan, kita tahu Tuhan maunya apa, Tuhan akan terus kasih kita kasih yang kita benar-benar bisa rasain secara nyata gitu. Nah, itu ngalir setiap hari dan bikin hati kita penuh. Jadi hati yang penuh itu kita nggak boleh diemin. Kita harus bagiin itu ke sesama kita, ke musuh-musuh kita yang aku tulisnya di sini gemesin, guys. Musuh-musuh kita yang gemesin. Jadi jangan pernah takut untuk ketika kita punya musuh, mengasihinya tuh kita nggak perlu mikir lagi, karena kita punya sumbernya. Kita dikasih kasih itu, kita ada sumbernya dari Tuhan, udah jatuh nih ke hati kita, udah diisi penuh, tinggal bagiin aja. Nggak mungkin akan kosong, nggak mungkin akan habis, karena itu akan diisi setiap detik, setiap hari, dan akan selalu penuh. Jadi jangan takut untuk akan kecapean di suatu saat. Capek gue ngasihin musuh gue, nggak ada gunanya.
sama aja dia nggak berubah-berubah ataupun kayak nggak ada efek gitu kan misalnya. Kembali lagi bahwa nggak bisa berharap sama manusia, intinya berharap sama Tuhan, dan kasih dari Tuhan itu jangan sampai berhenti di kita. Jangan sampai berhenti di kita mengasihi diri kita sendiri. Jangan sampai berhenti di kita cuma mengasihi sesama yang percaya sama Tuhan, tapi juga kita harus bisa menyalurkan kasih itu juga ke musuh-musuh kita. Terus, nah ini ada satu film. Seingatku sih, Papi udah pernah bahas ya di khotbah umum. Soalnya ini film yang sering banget kita tonton satu keluarga ya. Ini kita udah berapa kali nonton, aku nggak inget. Jadi ini aku ada bahas sedikit tentang pengampunan karena menurutku juga mungkin banyak teman-teman yang bergumul dengan mungkin musuh yang dianggap di sini adalah orang-orang yang bikin kita sakit hati. Jadi kita susah untuk mengampuni gitu ya. Itu hal yang cukup sulit juga. Ini mungkin pembahasannya akan lebih panjang kalau bahas tentang mengampuni, tapi aku mau bahas sedikit aja. Gimana sih caranya bisa mengampuni orang, mengasihi musuh dengan cara mengampuni gitu. Di sini film ini tuh kisahnya tentang ada satu komunitas Mennonite gitu, namanya suku Amish. Nah, suku ini tuh terisolasi dari teknologi gitulah intinya. Jadi mereka nggak pakai kendaraan, mereka nggak pakai listrik, mereka nggak pakai handphone dan sebagainya. Dan mereka juga hidup bertetangga sama orang-orang yang pakai teknologi, tapi mereka di situ menolak teknologi lah intinya. Nah, di situ diceritain bahwa cewek yang di poster ini, aku lupa namanya siapa, yang jelas si ibu ini itu punya 2 anak. Terus suatu hari intinya ada terjadi penembakan di sekolah anaknya, dan anaknya itu yang sulung meninggal. Jadi di situ, dan itu yang melakukan penembakan itu adalah tetangganya yang bukan orang Amish, jadi kayak tetangga dekatnya gitu, tapi bukan orang Amish, yang dia bapak-bapak dia kesel karena dia punya anak cewek meninggal gitu. Jadi dia kesel, dia melampiaskannya dengan dia membunuh anak-anak lain juga di sekolah terdekat dari rumah dia gitu kan. Dan di sini orang Mennonite yang terkenal di si Amish ini yang terkenal dengan gimana orang Kristen yang terkenal dengan gimana kita punya kasih, gimana kita harus bisa mengampuni, ini diuji. Gimana seorang ibu bisa mengampuni pembunuh seorang anaknya gitu kan. Jadi mungkin ini bisa kita ibaratkan kayak ini udah kisah terberat lah, misalnya kayak gitu ya. Maksudnya kalau coba dibandingin sama kisah kita, maksudnya kayak misalnya kita keselnya cuman gara-gara apa sih gitu, cuman gara-gara misalnya teman kita kayak ngeselin, contohnya ya, teman ngeselin ya. Temen ngeselin misalnya kayak nggak nongol pas kerja kelompok, jadi gue kesel gitu sama dia gitu kan, misalnya contoh kecil gitu. Jadi kita lihat gimana sih caranya si ibu ini akhirnya bisa ngampunin. Ini dia dibantu banget sama keberadaan suaminya. Jadi aku akan ambil ini kalimat suaminya. Dia bilang bahwa kebencian itu satu hal yang kayak satu hal yang lapar, yang dia satu hal yang punya banyak gigi-gigi yang tajam, yang siap untuk makan hati kita sepenuhnya, dan tidak akan meninggalkan ruang untuk adanya kasih gitu. Jadi ketika kita menyimpan kebencian nih sama orang, kebencian itu akan gigit dikit terus habis. Jadi kita nggak bisa nih mengasihi mereka lagi karena yang kita simpan kebencian. Jadi sama lah ya kalau kita simpan barang gitu, misalnya kita simpan di kulkas gitu misalnya. Kalau misalnya udah ada es krim di situ, kita misalnya nggak bisa masukin nugget gitu kan misalnya. Jadi sama ya, logikanya sesimpel itu aja gitu. Ketika karena mereka dua hal yang berlawanan ya. Jadi kita nggak bisa punya benci dan punya kasih dalam satu kali waktu karena mereka beda. Jadi kita punya benci ya kasihnya nggak akan masuk.
sama, kalau kita punya kasih, kita kuat pegangnya, juga bencinya nggak akan masuk. Jadi kita mau pilih yang mana nih? Kita mau pilih kita simpan bencinya atau simpan kasihnya? Gimana bisa nggak kita mengampuni orang dengan pegang kenceng nih, kasih yang emang Tuhan udah kasih, balik ke yang tadi, gimana kita bisa memperlakukan mereka baik. Karena nggak ada gunanya kita menyimpan kebencian itu juga buat diri kita sendiri gitu kan. Adanya mangkel, doang dendam, doang ada perubahan, enggak. Dia tambah lebih baik, enggak juga. Kita tambah lebih baik, enggak juga. Sama sekali nggak ada untungnya gitu kan. Dan dia juga bilang tuh, bahwa mengampuni itu nggak gampang. Tapi Tuhan juga nggak minta kita jalan di jalur yang mudah. Tapi dia bilang juga bahwa iman ketika semuanya berjalan sesuai yang kita mau itu bukan iman yang sesungguhnya. Dia bilang iman itu bisa terbukti ketika hidup kita lagi falling apart, lagi berantakan gitu, dan kita punya kesempatan untuk bisa menunjukkan iman kita yang sesungguhnya gitu kan. Jadi dia bilang lagi mengampuni itu nggak mudah. Tapi ini kalimatnya bagus sih. Jadi apa ya? By the way, ini film Amish Grace ini film favoritku sepanjang masa karena memang nontonnya nggak bosen, memang bener-bener bisa apa ya? Kok bisa ya orang mengampuni kayak gitu tuh super belajar banget deh. Kalian harus nonton yang mumpung ini mau liburan. Dan dia bilang iman tuh bukan cuman bisa kita buktiin, iman kita yang sesungguhnya cuman bisa kita buktiin ketika memang hidup kita nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Memang hidup kita sedang berliuk-liuk nggak karuan gitu. Disitulah iman kita ditunjukkan, dan salah satunya adalah ketika kita harus berusaha mengampuni orang. Ketika kita berusaha mengampuni orang kan berarti ada sesuatu hal yang ada dalam diri orang itu yang tidak kita rencanakan, sehingga membuat kita marah dan sebagainya kan. Jadi semoga ini bisa jadi perenungan buat teman-teman yang masih menyimpan masih kesulitan untuk mengampuni orang. It's okay, pasti butuh waktu gitu. Tapi aku pernah dengar ada lagu, jadi tiba-tiba inget kayak orang yang perilaku orang lain itu nggak mungkin bisa kita lupain, tapi harus dimaafin gitu. Beda ya, lupa sama maaf gitu. Jadi jangan menganggap bahwa melupakan apa yang orang lain lakukan itu sama dengan artinya kita sudah mengasihi mereka. Itu balik lagi artinya sama kayak kita bersikap bodoh amat dan nggak peduli. Dendam itu masih ada, benci itu masih ada, kasihnya belum muncul, kita cuma lupa aja, pengen lupain gitu, dan itu salah. Kita harus tahu bahwa mengasihinya itu dengan cara, ya kita berbuat baik sama mereka, kita memang menaruh kasih, menyayangi mereka gitu. Dan kalau kayak gitu kan lama-lama kita nggak punya musuh guys, jadi enak, semuanya jadi temen gitu kan. Ya tapi pasti seiring berjalannya waktu banyak hal lagi yang terjadi gitu ya. Terus sebagai penutup sebelum kita sharing-sharingan asik ini, pasti aku yakin karena banyak yang punya cerita asik tentang hal ini, aku nemu quote bagus nih dari Martin Luther King. Dia bilang bahwa membalas kebencian dengan kebencian itu cuman nambah-nambahin doang kebencian yang udah ada. Sama halnya kayak nambahin gelap di malam yang emang udah nggak ada bintangnya, emang udah gelap banget gitu kan langitnya. Dia bilang bahwa kegelapan nggak bisa menghalau kegelapan, cuman terang yang bisa melakukan hal itu, dan sama kebencian juga nggak bisa menghalau kebencian, cuman kasih yang bisa menghalaunya. Jadi kemarin aku coba cari beberapa quote yang cocok untuk penutup itu kan biar asik gitu. Banyak loh ternyata quote-quote yang malah justru menjerumuskan gitu, kayak misalnya quote yang kayak aku nemu kemarin. Ketika ada orang yang ngehina kita, tenang aja, itu artinya mereka ada di bawah kita. Atau pasti sering baca nggak sih quote-quote yang kayak gitu kan, rasanya kayak pasti yang cewek-cewek suka nih kalau lihat quote-quote kayak gitu. Kalau lagi ribut sama teman-temannya gitu kan. Nah, kita harus pinter-pinter filter banget karena mengasihi musuh ini menurutku cukup
cukup apa sih ngomongnya, kayak bisa menjebak juga ketika kita salah pengertian, bukan malah mengasihi, malah ya makin menjerumuskan kita maupun orang lain gitu. Jadi makin jadinya gelap, makin jadinya benci, bukan jadi kasih, kayak gitu. Gitu aja sih yang aku mau sharing. Mungkin habis ini kalau mungkin Kak Niko mau tambahin atau ada yang mau tambahin sebelum kita masuk sharing, jadi kita doa dulu nanti. Semoga paham ya guys, karena sulit juga untuk uraiin tentang ini. Tapi semoga bisa dipahami dan bisa memberkati kita semua. Apakah ada yang mau nambahin dulu sebelum kita tutup untuk sharing, untuk mulai sharing? Gak ada nih ya. Kak Niko mau tambahin? Kok di aku videonya Kak Niko hilang ya? Oh ya? Kaget. Udah cukup kok, Fe. Nggak ada mukanya, hilang di sini. Oke, baiklah. Kalau gitu aku tutup dulu ya, nanti kita sharing-sharing. Oke. Yuk, teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah disampaikan hari ini. Kami hari ini belajar Tuhan bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita bukan hanya sesama dan diri sendiri. Kiranya firman hari ini bisa tumbuh di hati setiap kita Tuhan, biar hanya kasih yang ada di hati kami, bukan benci, biar kami tetap bisa jadi terang di tengah-tengah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati Komsel ini hingga akhirnya, dan menyertai kami semua dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Yeay. Ini aku stop sharing ya, berarti buat kita mulai ini kan. Oke deh.